apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Wali Kota Medan Bobi Nasution mengamuk melihat parkir berlapis yang dilakukan di Jalan Protokol Medan. 2 remaja di Mandailing Natal mencuri tabung gas, modusnya berpura-pura menjadi pembeli. KPU Nias membantah adanya logistik pemilu ilegal di Kota Gunung Sitoli. Kita ke informasi pertama, Wali Kota Medan, Bobi Nasution, mengamuk saat melihat parkir berlapis yang dilakukan di Jalan Protokol Medan. Menantu Presiden Jokowi itu juga geram melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan kendaraan menaiki jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki. Kemarahan Wali Kota Medan Bobi Nasution pada petugas parkir yang membuat jalur parkir berlapis di Jalan Protokol diunggah di akun Instagram pribadinya. Padahal parkir berlapis yang melanggar aturan dilakukan di depan kantor area traffic control system milik Dinas Perhubungan di Jalan Balai Kota Medan. Kemarahan sang wali kota memuncak karena petugas Dinas Perhubungan tidak menindak juru parkir yang memberlakukan parkir berlapis. Polisi diminta untuk menindak juru parkir yang dianggap melanggar aturan. Bobi kian geram menyaksikan rekaman CCTV yang memperlihatkan mobil dinas Bank Mandiri naik ke jalur pedestrian yang belum lama direnovasi. Panggil manajer Mandiri. Kau ingatin, dia suka-suka bos. Orang bangun ini nggak gratis. Jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki merupakan bagian dari aset Pemko Medan yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat. Kita harus jaga semua aset kita yang udah kita bangun ini, bukan pakai uang siapa-siapa, pakai uang kita semua. Dari aparat kami pengen kita jagalah aset kita ini. Kalau kami yang jaga, siapa lagi yang jaga Kota Medan ini? Kita harus tegas lah, saya minta kita harus tegas. Kita sudah sosialisasikan ini 1 tahun lebih untuk masalah parkir ini. Kalau masih ada juga, saya minta tolong ke pemerintah dan kita harus tegas lah. Petugas Dinas Perhubungan Kota Medan diminta bersikap tegas terhadap para juru parkir yang tidak melakukan tugas sesuai ketentuan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Berita selanjutnya, polisi menetapkan pelaku pencurian yang tengah dalam kondisi kritis sebagai tersangka. Sebelumnya pelaku terlibat duel dengan pemilik rumah yang memergoki aksinya. Pelaku yang kalah duel kondisinya kritis dirawat di rumah sakit. Polisi mempelajari rekaman CCTV yang memperlihatkan pemilik rumah memergoki pelaku yang masuk ke rumahnya di Desa Pematang Jering, Kecamatan Seduka, Batubara. Duel pun terjadi. Pelaku yang menggunakan besi sebagai senjata malah bisa dilumpuhkan oleh korban pemilik rumah yang punya keahlian bela diri. Pelaku yang kalah duel berusaha kabur dengan memanjat tembok, namun gagal dan terjatuh dari tembok yang tinggi. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan olah TKP, polisi menetapkan pelaku Dedi Iskandar menjadi tersangka. Pada saat itu si tersangka juga membawa sebuah alat, sehingga si korban juga melakukan perlawanan. Pertarungan itu ya karena memang si korban lebih muda dan lebih gagah, kalah itu si pelaku. Isinya tangannya luka. Kemudian si pelaku memang berusaha lari, kemudian pernah jatuh. Saat ini tersangka masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi. Rencana pencurian yang dilakukan 30 Desember tahun lalu gagal total. Kini ia berjuang agar melewati pemulihan atas luka berat yang dideritanya. Setelah itu, jeruji penjara telah menantinya.
Tuti Alawi Halubis melaporkan dari Batubara. Pemilik warung di Penyambungan Mandailing Natal menyebarkan rekaman CCTV yang memperlihatkan dua remaja yang mencuri tabung gas. Kedua pelaku berpura-pura menjadi pembeli sebelum akhirnya kabur membawa tabung gas 3 kg. Rekaman CCTV di warung Penyambungan Mandailing Natal memperlihatkan ulah dua remaja yang berpura-pura menjadi pembeli warung. Saat pemilik warung lengah melayani pembeli, kedua remaja dengan cepat mengambil tabung gas 3 kg yang berada di depan warung. Dalam seminggu terakhir, pemilik warung mengaku sudah 2 kali kehilangan tabung gas. Tak hanya tabung gas, korban mengaku sering kehilangan beras ukuran 10 kg. Beli rokok. Nah, habis itu? Pas pulangnya dia ngambilnya tidak gas. Memang saat itu posisi ibu di mana rupanya? Kok nggak tahu ibu? Duduk di bangku. Di bangku. Cuman ibu nggak tahu diambilnya ya? Jadi kita tahunya tabung gas kita hilang itu apakah setelah membuka apa? Dihitung kan, kok berkurang gas. Gitu, kok bisa berkurang gasnya di mana, siapa yang ngambil gitu, kita cek CCTV. Oh, baru ketahuan Bu ya? Ketahuan ada yang ngambil. Akibat pencurian, korban mengaku mengalami kerugian lebih 1 juta rupiah. Namun korban belum melapor ke polisi dan mengunggah video rekaman CCTV ke media sosial. Harapannya agar ada itikat baik pelaku untuk mengembalikan barang yang dicurinya. Yan Asmara melaporkan dari Mandailing Natal. Berpura-pura dengan mengaku sebagai Kanit Reskrim Polres di Kota Binjai. Itulah modus seorang penipu melakukan aksinya. Ia berhasil menggondol uang puluhan juta rupiah dengan iming-iming dapat mengeluarkan seorang tahanan. Muhammad Rizal ditangkap setelah polisi menerima laporan dari korbannya yang mengalami kerugian hingga 25 juta rupiah. Modus yang dilakukan pelaku dengan menjanjikan dapat mengeluarkan tahanan yang ditangkap di Polres Binjai. Berdasarkan dari pemeriksaan pihak kepolisian, kejadian ini berawal saat tersangka menyamar menjadi polisi dan menjanjikan kepada korban bahwa dirinya dapat mengeluarkan keluarga korban yang ditahan di Polres Binjai dengan menyediakan uang jaminan sebesar 25 juta rupiah. Namun hampir sepekan keluarga korban tak kunjung keluar dan tersangka pun sulit untuk dihubungi. Karena merasa ditipu, korban pun akhirnya melaporkan hal ini kepada petugas Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 29 November 2023 lalu. Dengan bukti yang kuat, akhirnya petugas berhasil menangkap tersangka pada 29 Desember 2023. Pelaku mengaku sebagai kepala unit di Polres Binjai. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku juga sering membawa senjata mainan berupa pistol. Sudah ada beberapa kali, di Binjai 2 kali, kemudian di Langkat juga ada. Berarti dia main tunggal gitu ya? Main tunggal. Mengaku Kanit Reskrim. Iya, mengaku Kanit Reskrim. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di sel tahanan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.